Oke, jadi bagi teman-teman yang saat ini memiliki hutang, entah berapapun itu ya, stop untuk mikirin hutang kalian. Stop untuk mikirin hutang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dengan saya di sini DM Rahmi. Halo teman-teman semua, alhamdulillah bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif, menularkan vibrasi positif. So, bagi teman-teman yang baru di sini jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling menularkan energi positif dan menjadi orang-orang yang positif. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya sedang berada di tempat kerja saya, jadi mungkin agak asing dengan background saya, dan juga mohon maaf kalau ada terdengar kebisingan-kebisingan ya. Karena kebetulan saya bekerja di tempat pelayanan masyarakat dan saat saya tag video ini saya sedang free. Oh ya, buat teman-teman yang memiliki hajat atau keinginan yang ingin diwujudkan ya, yang mungkin sifatnya urgent, mungkin subscriber lama sudah tahu ya, saya itu pernah sharing atau bikin video tentang manifestasi keinginan atau hajat saya yang lolos ASN dengan menempuh ikhtiar jalur langit plus loa. Jalur langitnya tuh amalan Yasin 41 kali dan loanya itu adalah scripting 55 kali 5. Nah, itu saya rangkum dengan sangat detail dan lengkap banget ya di ebook ini. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang sudah ikut mempraktekannya. Alhamdulillah hajatnya terkabul ya. Teman-teman bisa lihat di Instagram saya cerita atau sharing kisah tentang teman-teman yang berhasil mewujudkan impian atau hajat mereka. Ini adalah ebook series kedua setelah ebook pertama, yaitu yang The Power of Universe. Nah, bagi teman-teman yang baru ya, yang mungkin pengen kenalan dengan teknik Law of Attraction secara garis besarnya ya, jadi saya tidak membahas secara detail, saya hanya membahas yang paling sering, yang paling powerful dan mudah untuk dilakukan. Di ebook itu juga saya sertakan beberapa challenge ya, 40 hari untuk mengubah hidup menjadi jauh lebih baik. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, kita kembali ke laptop. Di kesempatan yang sangat singkat ini, saya pengen sharing ke teman-teman ya, tentang cara menyikapi hutang yang tidak lunas-lunas. Ya, jadi banyak banget ya, saya masih membaca di kolom-kolom komentar tentang teman-teman yang berdoa agar supaya hutang-hutang cepat lunas, hutang-hutang bisa dilunaskan ya. Di sini saya disclaimer dulu, saya tidak menggurui, saya tidak sok paling tahu. Saya juga sama seperti teman-teman ya, pernah berhutang. Jadi di sini saya hanya sharing beberapa hal yang pernah saya lakukan dan itu membuat suatu perubahan yang luar biasa dan akhirnya menarik keajaiban datang ke dalam hidup saya. Oke, jadi bagi teman-teman yang saat ini memiliki hutang, entah berapapun itu ya, mulai sekarang stop untuk mikirin hutang kalian. Teman-teman, kita lanjut di sini. Mohon maaf sebelumnya saya pindah tempat. Oke, kita lanjut. Tahu nggak teman-teman? Semakin kalian fokus untuk memikirkan hutang, maka semakin jauh kemampuan teman-teman untuk bisa melunasinya. Ya, karena dulu saya pernah banget ada di posisi itu. Semakin mikir, duh, aku punya utang sekian, besok jatuh tempo, gimana ya cara bayarnya, saat ini aku belum punya uang, saat ini aku nggak punya cadangan, aduh, bisa nggak ya besok aku bayar utang. Nah, jika kita terlalu fokus pada pikiran-pikiran seperti itu, maka pikiran itu akan mendapatkan energi yang lebih besar, energi yang lebih kuat. Jadi energinya itu akan semakin besar karena kita memberi kekuatan pada energi tersebut dengan cara fokus memikirkan hal itu. Kita pikirkan berulang-ulang sampai ngerasain rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir terhadap pikiran tersebut. Akhirnya itu yang akan terjadi, benar-benar kesulitan dalam membayar hutang. Benar-benar kayak uang itu sulit banget untuk didapat. Balik lagi, semuanya adalah tentang energi. Semesta akan menangkap apapun vibrasi yang kita pancarkan dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Terus apa dong yang harus kita lakuin kak? Masa iya sih hutang gak dipikirin? Masa iya sih santai-santai aja gak mikirin utang tiba-tiba bisa lunas? Jadi kita harus bukan melupakan, tapi kita jangan sampai fokus terhadap hutang-hutang kita. Sekali lagi disclaimer dulu, di sini saya bukannya menggurui, bukannya sok pintar ya. Bukan berarti saya juga tidak pernah berhutang, tapi justru karena saya pernah ada di posisi itu, di posisi kesulitan dalam membayar hutang, dan melakukan beberapa tips yang akhirnya bekerja di saya. Jadi saya mau sharing, saya mau bagikan kepada teman-teman. Barangkali tips yang saya lakukan ini juga bisa bekerja di kehidupan teman-teman.
Jadi yang pertama banget yang harus kita lakukan adalah jangan mikirin hutangnya. Jangan fokus di bagaimana caranya. Ya memang benar ya, pada kenyataannya kita tuh kan pusing mikirin gimana caranya. Karena kita saat ini nggak punya cara. Misalnya nih, saat ini nggak punya pekerjaan atau nggak punya penghasilan lain untuk membayar hutang. Yang harus kita lakukan adalah bukan berarti melupakan ya, tapi kita harus mengalihkan fokus kita. Kalau saat ini teman-teman sedang fokus bagaimana cara melunasi hutang, coba deh sesekali jalan-jalan keluar, mungkin bisa lihat taman, pemandangan ya, atau tempat yang ada airnya. Kalau ada air terjun ya boleh ke air terjun, kalau ada pantai ya silakan ke pantai. Dan di situ lupakan sejenak tentang hutang. Rasakan betapa damainya, sejuknya hembusan angin, tataplah keindahan langit, alihkan fokus tentang hutang. Kita bukan berarti lupa bahwa kita punya hutang ya, tapi kita sedang berproses untuk menjadikan diri kita ini magnet keajaiban, di mana keajaiban itu nanti akan membuat kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Oke, ya, yang pertama tadi, yang harus pertama banget kita lakukan, wajib banget adalah alihkan fokus terhadap hutang. Cukup kita tahu bahwa kita punya hutang dan kita harus bayar hutang kita. Ya, dan kita pasti bisa melunasi hutang. Oke, yang kedua adalah kita bisa menempuh jalur langit. Ya, ini khusus untuk yang muslim. Kalau yang non-muslim, langkah ini tidak perlu dilakukan. Nanti bisa langsung ke langkah yang ketiga, yaitu menempuh jalur semesta, law of attraction. Oke, satu-satu kita bahas dulu. Jadi untuk yang jalur langit, yang pernah saya lakukan adalah 3S plus zikir tasbih malaikat. Apa sih 3S itu? Sholawat, sedekah, dan sholat sunat. Sholat sunatnya adalah tahajud dan duha. Tapi sebelum itu semua, harus dipastikan bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban kita ya, yaitu sholat 5 waktu. Oke, kemudian yang 3S, yang pertama adalah sholawat. Usahakan sholawat itu minimal 1000 kali sehari, disertai istighfar, lebih bagus lagi, istighfar minimal 100 kali sehari. Yang kedua adalah sedekah. Apa nih yang mau disedekahin kak? Udah tahu nggak ada uang, udah tahu pusing mau bayar utang, apa yang mau disedekahin lagi ya kan? Sedekah itu tidak melulu soal uang, ya nggak mesti uang. Kita bisa sedekah tenaga, kita bisa sedekah jasa kita bisa sedekah dengan memudahkan pekerjaan orang lain, atau dengan kata lain membantu urusan orang lain. Ya, terserah apapun. Tidak mungkin di sekeliling kita tuh tidak ada orang yang memerlukan bantuan. Ya, entah sesederhana itu hanya menyeberangkan nenek-nenek atau menyeberangkan kakek-kakek di jalan. Sesederhana kita senyum terhadap siapapun, ya, menebarkan energi positif. Oke, jadi sedekah tidak melulu soal uang, tapi kalau ada uang, lebih bagus untuk kita berbagi. Karena balik lagi, energi uang adalah energi keberlimpahan. Uang suka kepada orang yang memiliki energi keberlimpahan. Jadi, orang itu tidak pernah takut dalam hal mengeluarkan uang. Ya, entah itu untuk kebutuhan dia, kebutuhan orang lain, atau bersedekah. Ya, tidak pernah cemas, tidak pernah takut, percaya uang itu bakalan kembali lagi, datang bersama teman-temannya yang lebih banyak. Ya, asal tadi satu, kita tidak takut untuk mengeluarkan uang. Tapi dalam hal ini adalah hal yang positif ya. Kemudian S yang terakhir adalah sholat sunat. Nah, sholat sunat yang dianjurkan di sini adalah sholat sunat tahajud dan sholat sunat duha. Ya, kalau bisa jangan pernah di skip. Sholat sunat kedua itu setiap hari. Kemudian setelah 3S plus zikir tasbih malaikat. Kalau teman-teman subscriber lama pernah nonton video saya yang ini ya, saya ada bahas tentang zikir tasbih malaikat, dimana ini zikir yang sangat powerful ya, powerful banget dalam hal menarik rezeki. Ya, bahkan keajaiban itu bisa datang dalam 24 jam. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi zikir ini dibaca setelah qobliyah subuh. Zikir ini dibaca 100 kali. Bacanya itu seperti ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kalimat zikir tasbih malaikat ini. Oke, jadi itu adalah step dari jalur langit. Kemudian yang ketiga adalah jalur semesta, yaitu law of attraction. Kalau yang non-Islam tadi bisa langsung mempraktekkan yang law of attraction ini ya, jalur semesta. Nah, jalur semesta yang menurut saya paling ampuh dalam mewujudkan hajat yang sifatnya urgent ini adalah scripting dan visualisasi. Tentu saja scripting yang sangat powerful, yang anti gagal banget ya menurut saya adalah scripting yang 55x5,
dimana kita menulis satu keinginan atau satu hajat itu sebanyak 55 kali selama 5 hari berturut-turut. Jadi setiap hari nulisnya sebanyak 55 kali untuk satu keinginan setiap malam, dan itu dilakukan setiap hari selama 5 hari. Tidak boleh putus satu hari pun, harus berkesinambungan. Oke, jadi misalnya kan kita pengen lunas hutang. Jadi kalian harus tulis sebuah kalimat di mana kalimat itu ya sifatnya adalah seolah-olah sudah terwujud atau sudah terjadi. Dan pastikan dimulai dengan kata syukur. Contoh, Alhamdulillah, aku sangat bahagia karena hutangku sebesar 10 juta rupiah sudah lunas dengan sangat mudah atau dengan sangat ajaib. Teman-teman boleh tambahin bulannya atau waktunya, misalnya di tahun 2025. Ya, terserah nominalnya. Pokoknya sedetail mungkin, sejelas mungkin, seolah-olah sudah terjadi atau sudah terwujud. Tulis kalimat tersebut sebanyak 55 kali setiap malam sebelum tidur saat lagi ngantuk-ngantuknya. Oke, paham ya? Lakuin hal tersebut selama 5 hari berturut-turut, jangan sampai putus satu hari pun. Setelah menulis, kita langsung tidur, jangan lagi megang HP, jangan melakukan apapun, aktivitas apapun. Kalau bisa langsung baring, berdoa, tutup mata dan bayangkan. Ya, ini lanjutannya. Jadi setelah scripting, kita harus memvisualisasikan atau menghayal atau membayangkan bahwa hutang-hutang kita sudah lunas. Benar-benar lunas sebesar sekian nominalnya ya, dengan cara yang mudah atau dengan cara yang sangat ajaib. Gimana, rasakan benar-benar bahagianya utang sudah lunas, tenangnya pikiran dan hati kita, tidak lagi dikejar-kejar oleh rentenir atau debt collector ya, atau siapapun yang menagih hutang. Hidup kita jadi damai, jadi tenang, dan tentunya bahagia. Nah, itu rasakan benar-benar feel-nya, rasakan sebelum tidur saat sedang memejamkan mata pas lagi ngantuk-ngantuknya. Kalau bisa sampai tertidur itu sangat powerful ya. Lakuin ini selama 5 hari, selama proses scripting tadi. Ya, 5 hari berturut-turut. Setelah itu apa? Hal yang paling penting, yaitu let go. Lepaskan, pasrahkan, lupakan. Ya, yakinlah bahwa keinginan atau hajat kamu pasti terkabul. Scripting kamu itu pasti akan terwujud ya dalam waktu dekat. Jadi jangan pernah bertanya kapan waktunya atau bagaimana caranya, itu sudah urusan Allah. Semakin kita bertanya kapan atau bagaimana, semakin kita ngotot, kenapa nih belum terkabul padahal aku sudah melakukan hal yang harus aku lakukan, maka semakin lama keajaiban itu datang, atau dengan kata lain semakin lama terwujud. Anggap kita tuh kayak mesan barang online ya. Misalnya kita sedang mesan barang online, kita udah bayar ya, udah check out, bayar. Nah, kemudian selanjutnya pesanan Anda sedang dikemaskan. Nah, itu pasti sampai kan nanti ke alamat kita. Ya udah, kita nggak usah mikirin, biar pihak ekspedisi yang bekerja. Kita taunya nanti barang tersebut akan sampai diantar dengan sangat rapi ke rumah kita. Nah, begitu juga dengan doa atau keinginan atau hajat yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita upayakan dengan menempuh jalur langit ataupun jalur semesta. Udah yakin aja, pasrahkan, lepaskan, pasti akan terkabul. Ya, lakuin aktivitas seperti biasa, usahakan untuk menjaga vibrasi tetap positif setiap hari. Ya, jangan sampai atau jangan biarkan ada energi negatif yang mengganggu atau merusak mood kita. Seandainya si penagih hutang keburu datang nih ya, tapi saat itu kalian belum punya uang untuk melunasinya, ya sudah, hadapi aja dengan tenang, dengan santai. Katakan yang sejujurnya, katakan dengan benar-benar bahwa saya pasti akan membayarnya ya, tapi untuk saat ini benar-benar belum ada uangnya gitu. Atau ya benar-benar hadapi dengan ketenangan, dengan kepala dingin ya. Jangan takut, jangan kabur ataupun lari dari hutang atau lari dari masalah ya. Kalaupun misalnya yang terjadi adalah orang tersebut mau menyita sesuatu, silahkan hadapi aja. Yang penting kita jangan takut dan tetap tenang. Yakin pertolongan Allah itu pasti datang, yakin keajaiban itu pasti datang. Tapi beda hal dengan kalau kita cemas ataupun takut ataupun khawatir terhadap si penagih hutang, terhadap hutang-hutang yang belum dilunasi. Kita akan menarik segala hal-hal negatif ke dalam hidup. Karena yang tadi, energi yang kita pancarkan, itulah yang akan ditangkap oleh semesta. Paham ya teman-teman? Itu semua saya rangkum di ebook panduan yang The Power of Universe ya. Bagi teman-teman yang belum punya ebooknya, silahkan nanti bisa di-order dengan mengakses link yang akan saya tautkan nanti di kolom deskripsi. Oke teman-teman,
kayaknya itu dulu untuk share kita kali ini. Bagi teman-teman yang saat ini sedang diuji masalah keuangan atau ekonominya, jangan khawatir karena sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti nyata. Asalkan kita mau bersabar dan kita yakin sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Ya, jangan lupa ikhtiar tetap harus kita maksimalkan ya, apapun yang bisa kita upayakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.